Pertanyaan dari saya, terima kasih Bante, selamat sore. Iya, bagus. Bagaimana konsep sukses di dalam pandangan Buddhis? Kalau kita melihat tujuan yang paling maksimal di dalam ajaran Sang Buddha adalah seseorang yang mencapai pencerahan sempurna, bebas ketamaan, bebas kebencian, bebas kegelapan batin. Ketika seseorang tercapai kondisi batin, terbebas dari ketamaan, kebencian, kegelapan batin, itulah kesuksesan yang maksimal. Tetapi kalau kesuksesan maksimal itu tidak bisa, maka ada kesuksesan kedua yang setahap lebih rendah daripada kesuksesan yang tertinggi, yang disebut sukses ketika kita bisa terlahir di alam bahagia atau alam surga setelah kehidupan ini. Itu juga bagian dari sukses, karena ikut agama, ikut suatu perubahan atau latihan berubah perilaku seperti sekarang, itu kan supaya di alam nanti setelah meninggalkan bahagia. Nah, sehingga itu adalah kesuksesan juga, tapi level di bawah apabila kita terbebas dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Tapi kalau lahir di surga saja susah dibuktikan, karena orang yang mati masuk surga juga nggak pernah laporan sama kita. Jadi memang agak sulit. Agama apapun juga ketika mati nggak pernah balik dan lapor bahwa sungguhan dengan agama ini aku mati masuk surga. Maka sukses tahap yang paling rendah adalah kesuksesan di dalam pencapaian ukuran keduniawian. Jadi sekarang Anda sukses apa? Misalnya Anda kepingin apa? Nah, itulah tadi yang Anda katakan, apakah itu tercapai segala keinginannya? Memang ini sukses yang paling rendah itu. Ingin sekolah pinter, pinter sungguhan. Ingin lulus asal lulusan, lulusan sungguhan. Ingin menikahi, dapat juga. Ingin dapat kerja sungguhan. Makanya tadi misalnya orang jurusan teknik akhirnya kerja di ekonomi dan sebagainya. Ini karena dia mengejar sukses untuk yang level dasar. Tapi kalau yang level dasar kecukupan secara ekonomi sudah cukup semua, sandang pangan papan sudah cukup, maka dia sebetulnya harus mulai mengembangkan kesuksesan di bidang yang lebih spiritual, yaitu bagaimana dia mulai membagikan sandang pangan papan dan obat-obatan maupun apa saja yang dia miliki ini kepada mereka yang membutuhkan, mereka yang di lingkungannya. Ini untuk mencapai sukses yang lebih tinggi, yaitu terlahir di alam bahagia. Kenapa? Karena terlahir di alam bahagia itu membutuhkan banyak perbuatan baik di kehidupan yang sekarang. Kemudian kalau hidup di dunia ini sudah kecukupan, mati masuk surga, maka dia selain mengembangkan perbuatan baik dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan badan, dia juga melatih kesadaran. Selalu sadar, hidup adalah saat ini. Masa lampau adalah pengalaman untuk belajar, masa depan adalah tujuan untuk menjadi modal atau menjadi arah tindakan kita, ucapan kita, dan cara berpikir kita saat ini. Kalau dia bisa terus mengembangkan kesadaran, maka tidak tertutup kemungkinan dia bisa mencapai kebebasan, pencerahan sempurna di dalam kehidupan ini juga. Karena pencapaian kesucian bukan hanya dicapai ketika manusia telah meninggal dunia, tetapi pencapaian kesucian itu bisa dicapai ketika manusia masih tetap hidup di dunia ini, selama dia bisa terbebas dari ketamaan, kebencian,